Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan pujian kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ribuan macam nikmat. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, bahkan nikmat panjang umur. Kita masih bisa berkumpul untuk melakukan sholat isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan sholat sunnah tarawih, dan alhamdulillah kita sudah memasuki yang namanya tanggal 1 Ramadan. Alhamdulillah, inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita karena kita sudah bisa bertemu dengan tanggal 1 Ramadan. Yang sebelumnya kita senantiasa berdoa dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami sampai bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita benar-benar dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan dengan bertemunya kita di bulan suci Ramadan ini, kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan tahun ini semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita sebagai umatnya dari dunia kegelapan, dari dunia jahiliyah hingga dunia terang benderang sampai saat ini, membawa keimanan, takwa, dan juga menunjukkan kepada keimanan yang sungguh luar biasa. Maka dari itu jangan pernah bosan kita bersalawat. Mudah-mudahan dengan banyaknya bersalawat akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan alhamdulillah, kita ini harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah bertemu, karena telah menginjak dengan tanggal 1 Ramadan. Ini kenikmatan yang luar biasa. Nah, kenapa dikatakan kenikmatan yang luar biasa? Karena banyak di antara teman kita, saudara kita yang tahun lalu mungkin kita berkumpul, bertemu sama-sama, ya sharing dan lain sebagainya di bulan suci Ramadan. Bahkan mungkin ada yang buka puasa bersama di bulan suci Ramadan tahun lalu. Tapi tahun ini kita tidak bisa bertemu mereka, kita tidak bisa berkumpul dengan mereka dengan alasan bahwasanya mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin juga ketika memang mereka sebelumnya pada bisa sama-sama berpuasa, tapi di tahun ini mereka mungkin sedang mengalami ujian sakit misalnya, sampai pada akhirnya sekiranya mereka itu besok tidak bisa melaksanakan puasa. Maka alhamdulillah ketika saat ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur dan kita pun patut memaksimalkan yang namanya ibadah puasa ataupun ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan tahun ini. Yang paling utama ketika kita memang sudah memasuki bulan suci Ramadan,
yaitu ibadah berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu atau orang yang terdahulu pun juga berpuasa. Dan ini Allah menginginkan kita berpuasa agar kita beriman. La'allakum tattaqun. Jadi yang pertama kita perlu telaah di dalam ayat ini, bahwasanya Allah menyerukan untuk kita berpuasa itu bukan ke semua orang, tapi kepada orang yang memang khusus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas, dan kali ini Allah menyerukan kita dengan panggilan khusus ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi memang ketika kita diwajibkan untuk berpuasa, ini bukan untuk sembarang orang. Ini bukan untuk manusia-manusia pada umumnya, tapi kepada manusia khusus yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan pula yang khusus dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika mungkin kita dipanggil oleh orang tua kita, oleh teman kita, atau mungkin oleh pasangan kita dipanggil dengan panggilan khusus, maka ada getaran di dalam hati kita. Begitupun ketika memang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panggilan yang khusus, masa sih kita cuek-cuek aja? Masa sih kita itu diem-diem aja? Seharusnya kita bangga dipanggil dengan panggilan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dipanggil dengan panggilan khusus, kemudian kita melakukan kewajiban kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Dengan panggilan khusus, maka kita pun juga harus bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan khusus tersebut. Ya. Dan ketika kita mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala khusus, maka sudah sepatutnya kita ini menjalankan yang namanya kewajiban kita, itu puasa. Karena ini memang udah kewajiban kita. Puasa di bulan suci Ramadan. Ya, ini pun termasuk tidak ya rukun Islam kita. Jadi jangan sampai ini kita yang sehat ya itu malah tidak melakukan yang namanya ibadah puasa. Ya. Teman-teman kalian insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Syafinatul Najah yang pernah saya pelajari, bahwa saja syurutus sihhatih arba'atu asya. Syarat sah puasa itu sebenarnya ada 4. Yang pertama itu adalah Islamun, yaitu orang yang beragama Islam. Yang kedua adalah aqlun, yang artinya orang yang berakal. Kemudian naqa'un an nakhwi ya haid, ya, suci dari misalnya haid. Yang keempat itu ilmun biqaulil waqti qabilan lisawm, ya, mengerti atau mempunyai keilmuan atau mengetahui adanya waktu berpuasa. Nah, ini kan syarat sah berpuasa ada 4. Jadi ketika memang besok nih tanggal 1 Ramadan yang benar-benar sudah kita injak harus berpuasa, ya, kita melihat nih, ya, ada orang yang tidak berpuasa,
kita nggak boleh ngatain mereka. Kita husnuzon saja, barangkali ya dia itu ya bukan orang Islam. Nah, kita harus husnuzon kita. Atau mungkin kalau misalnya kita melihat ada saudara kita, oh dia orang Islam ya, tapi nggak puasa, barangkali ya dia nggak berakal ya, karena syarat sayang pada Allah akal. Dia Islam ya, barangkali dia nggak berakal. Kita harus husnuzon. Atau mungkin ketika memang kita melihatnya, ada teman kita, saudara kita orang Islam, dia juga berakal ya, barangkali ya, mereka itu tidak suci dari haid. Laki-laki ini kita lihat ada yang nggak puasa, kita husnuzon aja, barangkali dia lagi haid. Atau mungkin kita harus husnuzon lagi ketika memang dia Islam, berakal, suci dari haid, barangkali dia nggak ngerti nih waktu-waktu puasa ya. Emang dia itu misalnya hidup di zaman baheula kali ya, jadi gak ngerti mana waktu-waktu yang memang sudah ditentukan untuk berpuasa ya. Jadi kita harus husnuzon, nggak boleh kita suzon, wah lu kafir lu, nggak boleh ya. Kita husnuzon saja. Dengan adanya husnuzon tersebut, mudah-mudahan itu pun menjadi ya tamparan juga buat mereka bahwasanya, oh iya gua Islam, apa gua nggak puasa. Barangkali di dalam hatinya ya nanti tersentuh, wah nanti kalau gua nggak puasa gua dikatain orang yang tidak berakal ya. Jadi dalam hal ini kita harus husnuzon, jangan sampai kita mengatakan ya mereka itu kafir dan lain sebagainya ya. Maka dari itu teman-teman sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan setidaknya kita mengetahui syarat sah puasa ini. Kalau kita memang beragama Islam, kemudian kita berakal, kemudian kita memang yang namanya suci dalam haid, atau mungkin kita itu sudah mengerti juga mengerti waktu puasa, maka sudah sebaiknya kita menjalankan ibadah puasa. Begitupun juga misalnya di dalam syarat wajib puasa ya, masih di dalam kitab yang sama ya, selain syarat wajib puasa adalah Islam yang memang sebagai taklif orang yang baligh ya, dan berakal ya. Yang ketiga pun juga yutaqah atau yutaqatu, yang artinya mampu ya. Kemudian yang keempat sehat, yang kelima iqamah ya, bermukim, artinya dia tidak sedang dalam perjalanan. Maka dalam hal ini ya, ketika kita memang sudah mengetahui dan kita benar-benar sudah berada di dalam kategori tersebut, baik itu dalam syarat sah puasa atau syarat wajib puasa, maka hendaknya kita berpuasa. Apalagi ini kewajiban kita sebagai orang yang beriman, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah ayat 183. Mudah-mudahan dengan adanya kita mengetahui hal ini, kita akan menjadi semangat di dalam hati kita untuk berpuasa, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bisa mengerjakan ibadah puasa sampai hari kemenangan nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Binatul qabul wala hadratin nabi. Al-Fatihah.